Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Siti Aisyah MPD dan Ibu BC Qurani SPD MPD selaku dosen di mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fadia Nur Akila dan rekan saya Rina Vinola Ivanisari dari kelompok 7 kelas PKK 02. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kelompok kami dengan judul Inovasi Pendidikan Kejuruan dalam Revolusi Industri 4.0 Era. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama kita yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, saya Fadia Nur Akila selaku pemateri pertama akan memaparkan materi kelompok kami. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang telah berkembang cepat merambat di berbagai lini kehidupan dan menjadikan dasar penentu keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan industri. Hal ini dapat kita rasakan bersama dengan pemanfaatan teknologi yang sangat sederhana menjadi sangat berarti, contohnya aplikasi ojek online. Konsep yang semula tukang ojek yang hanya dapat ditemukan di pangkalan ojek saja, kemudian dikemas dan dikolaborasikan dengan teknologi yang berbasis aplikasi smartphone dan dilengkapi dengan berbagai tambahan fitur yang dibutuhkan oleh semua orang, menjadikan ojek online aplikasi yang dibutuhkan oleh semua orang. Melihat fenomena ojek online yang merupakan hasil dari perkembangan revolusi industri, memberikan inovasi yang berdampak luas serta melahirkan tren baru dan disrupsi. Kemudian kita masuk pada pengertian revolusi industri 4.0 menurut para ahli. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel 2014, revolusi industri adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Menurut Karl Stendhal DKK 2015, revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri, di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Sehingga revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS yang guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Kemudian kita masuk pada sejarah revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab dan Ketua Eksekutif World Economic Forum atau WEF. Dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Saudara Rina untuk mempresentasikan materi kelompok selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada saudari Fadia yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, langsung saja. Materi selanjutnya itu tentang karakteristik pendidikan kejuruan. Karakteristik pendidikan kejuruan ini ada 7. Yang pertama yaitu berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja. Yang kedua yaitu justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan. Lalu yang ketiga yaitu fokus kurikulum pada aspek-aspek psikometris, afektif, dan kognitif. Lalu yang keempat yaitu tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah. Yang kelima, kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja. Lalu yang keenam itu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Lalu yang terakhir, adanya dukungan dari masyarakat. Materi selanjutnya itu tentang inovasi yang dapat dilakukan oleh pendidikan kejuruan dalam menghadapi revolusi 4.0.
Penelitian pada tahun 2008 dalam sebuah buku The Global Achievement Gap menulis 7 modal dasar yang harus dimiliki semua siswa agar mampu berperan dengan baik di masa depan. Modal dasar tersebut adalah yaitu memiliki kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, inisiatif dan kewirausahaan, komunikasi aktif, mengakses informasi, serta memiliki rasa keingintahuan. Modal dasar tersebut harus terus diupayakan oleh pendidikan kejuruan agar lulusan yang dihasilkan mampu mengikuti laju perkembangan industri. Kemudian, adapun alternatif pendidikan kejuruan yang dapat ditawarkan untuk memadukan aspek hard skills dan soft skills secara komprehensif. Yang pertama itu pembelajaran pada aspek soft skill, dasar-dasar kejuruan dan kewirausahaan dilaksanakan di sekolah, sedangkan pembelajaran aspek hard skills dilaksanakan di industri. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran aspek soft skills dilaksanakan di sekolah, sementara pendidikan aspek hard skills, dasar-dasar kejuruan dan kewirausahaan dilaksanakan sambil praktek kerja di teaching history. Baik, jadi untuk materi yang terakhir yaitu tentang teacherpreneur. Model teacherpreneur ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan keprofesionalan guru vokasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta sebagai strategi mengisi pelajaran pengembangan SMK sehingga pada tahun 2045 nanti dapat dijadikan sebagai dampak revitalisasi SMK yang berlangsung. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Atas partisipasi teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Dan jika ada pertanyaan atau kritikan mengenai materi atau video kami persilakan teman-teman untuk bertanya di forum diskusi. Akhir kata, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.